apakah hakim kemudian imparsial dan dia balik kepada hati nurani dan berani untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Salah. Dengar. Jangan bilang salah. Hakim yang bilang salah. Anda yang salah. Anda salah. Pro salah itu. Anda salah. Coba buktikan. Bagaimana Anda mau membantah satu? Kalau kalah ya udah kalah aja gitu loh ya. Terima gitu. Kalah aja, Pak. Iyalah, pakai nyalain wasit. Apa sih? Pakai bilang curang. Kalah mah kalah aja, nggak usah protes. Gimana rasanya? Ilmu token abangku, makin dikit tuh mainnya, makin dikit jumlah cetak golnya, makin berisik abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya tanggal 22 nanti adalah keputusan MK. Apakah 02 akan didiskualifikasi atau hanya Gibran saja yang akan didiskualifikasi, atau justru semua gugatan dari 01 dan 02 tertolak. Tentu hal ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, karena di tanggal 22 nanti yang akan memutuskan apakah Pak Prabowo akan dilantik di bulan Oktober nanti atau akan ada pemilu ulang. Nah teman-teman semua, kemarin ya dari tim 01 sudah mengatakan, di mana Bung Refli Harun mengatakan bahwasanya kali ini sidang MK terlihat berbeda, di mana di akhir pihak dari 01 dan 03 berhak untuk memberikan kesimpulan daripada sidang-sidang sebelumnya. Di mana hal ini menandakan bahwasanya Hakim MK memang sudah benar-benar mempunyai integritas, di mana kita berharap betul bahwasanya Hakim MK benar-benar jujur, adil, tanpa memihak siapapun dan mampu untuk melawan intervensi dari manapun. Nah teman-teman semua, di ILC ada Bung Refli Harun yang menjelaskan tentang perjalanan selama ini, dan juga nanti akan ada perdebatan antara Bung Oto Hasibuan dan juga Bung Ferry Amsari. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita lihat videonya. Berbeda pendapat boleh, apalagi berbeda pendapatan, jelas gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, lalu apa yang saya ingin simpulkan dari apa yang saya paparkan? Pertama, kalau sifatnya pelanggaran terukur, itu sudah jelas. Namanya terukur, measurable. Dan saya tidak bisa menerima kalau itu mengatakan bahwa itu kelalaian KPU tidak bisa ditimpahkan kepada 02 atau Gibran. Karena dia dari awal sudah tahu dan patut tahu bahwa memang mereka berkonspirasi, konspiratif sifatnya untuk meloloskan Gibran itu. Karena itu menurut saya minimal diskualifikasi Gibran harus dilakukan. Yang kedua adalah, kalau kita mau bicara tentang bagaimana petitum yang sama antara 01 dan 03 yaitu diskualifikasi 02, maka kita lanjut pada yang terstruktur tadi. Karena kalau pelanggaran itu terstruktur artinya digerakkan oleh negara, digerakkan oleh kekuasaan, maka pasti masif dan sistematis. Itu sudah satu paket. Nah, itu bergantung dua hal, ya. 3, imparsialitas Hakim MK, kemudian keyakinan Hakim MK, dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian Hakim MK. Kenapa? Karena sudah mulai ada suara-suara yang mengatakan, wah nanti kalau kita pemungutan suara ulang akan terjadi chaos. Nanti akan melanggar kalender ketatanegaraan kita. Kemudian macam-macam lah. Dan akhirnya bukan faktor hukum lagi yang dipertimbangkan, tapi faktor non-hukum. Bahkan ada seorang ahli, saya tidak sebut namanya, yang memberikan jalan keluar yang menurut saya sontoloyo jalan keluarnya. Yaitu Gibran didiskualifikasi, Prabowo dilantik. Ini apa-apaan? Kok jalan keluarnya begitu? Karena suara yang didapatkan 02 itu adalah suara bersama. Bukan ini suara Gibran, ini suara Prabowo. Enggak begitu. Tapi suara bersama-sama yang kita buktikan, seandainya Gibran tidak di sana, suara Prabowo Subianto itu baru 24% menurut Kodari pada bulan Oktober. Menurut Aeb Saifullah Fatah baru 28%. Lompat kurang dari 4 bulan ke 58%. Maka teori kita mengatakan input apa yang perlu Anda butuhkan untuk melompat 20% lebih
30%, bukan 20%, hampir 30% dalam jangka kurang dari 4 bulan. Ya kita mengatakan bansos, mobilisasi, intimidasi, dan segala hal yang bisa dilakukan kekuasaan istana untuk memenangkan paslon 02. Nah, itu proven, itu terbukti, tinggal bergantung pada keyakinan hakim. Ya, apakah hakim kemudian imparsial dan dia balik kepada hati nurani dan berani untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kesimpulan yang keren banget dari Bung Refli Harun. Jadi sekarang kita bergantung kepada hakim ya. Bagaimana hakim lah yang akan memutuskan dari semua sengketa pilpres ini. Nah teman-teman semua, video yang kedua di mana Bung Ferry Amsari debat dengan Bung Otto Hasibuan mengenai gentong babi. Coba kita lihat videonya. Hakim Soeharto aja loh. Saya perlu bantah itu kalau diizinkan. Satu, dalil di MK tidak hanya dibebankan kepada pemohon. Itu diakui. Udah itu diakui oleh Pak Soeharto. Silahkan baca buku hukum acara MK yang diterbitkan MK sendiri. Pak Soeharto berkata di mana-mana pun itu diakui itu, tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan. Ya kalau diakui ya sudah. Iya. Makanya kan. Tidak soal. Ya, saya mau mengatakan bukan meremehkan beliau-beliau yang mengkaji di luar non hukum tata negara. Saya meragukan logikanya tidak dipakai dengan benar di ruang itu karena membela sesuatu. Misalnya kalau pakai logika Prof yang cerdas di ice cold itu, bahwa ada rasionalitas soal jumlah air yang diminum dan yang tertinggal. Rasionalitas yang sama juganya harus terjadi di dalam pembuktian gentong babi. Tapi kami harus buktikan. Nah, iya, dengan itu, jelas. Makanya saya bilang, Prof, Anda kan pembuktian di MK itu tidak hanya peristiwa, tetapi juga kebijakan dan tindakan, Prof. Iya, Anda bisa kebijakan itu kalau tidak kebijakan itu kan asumsi Anda. Tidak asumsi, Prof. Harus Anda kebijakan buktikan itu dengan terjadi. peristiwa konkret. Kebijakan itu terjadi. Masa ada pelanggaran dengan asumsi? Ada peralihan kebijakan Coba keuangan. saya mau tanya, insentif kalau negara. pelanggaran langsung Anda teori enggak? Kebijakan apa? Enggak, saya tidak bisa. Kalau pelanggaran, ini kan saya TSN. bicara kebijakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini kebijakan mana bisa dibilang ke pelanggaran? Itu berarti sana logika kita yang salah. Kalau kebijakan Itu ini kan logika polisi, Itu ya yang kan? salah. Polisi itu ukurannya Kebijakan melanggarnya di siapa? mana-mana bisa dianggap sewenang-wenang, mencabur adukan kewenangan dan bukan kewenangan. Ya, sekarang kewenangan presiden pelanggaran seperti mengalihkan umpamanya anggaran untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan pemilu, Prof. Anda bilang bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang Konkretnya tidak hanya mana? bansos. Konkretnya mana? Ada peralihan dan Kalau kita penumpukan dengan bantuan asumsi, anggaran. Ini saya buktikan. hanya dengan Prof, kebanyakan dengarkan sebentar. susah. Dan Saya kantong babi, membuktikan. saya nggak takut teori kantong babi Anda ya. Betul. Itu tidak berlaku untuk pilpres. Itu di Amerika juga hanya untuk senator. Sekarang gini, kalau itu berlaku Prof kurang kantong babi. membaca bahwa Oh enggak, pork sekarang gini. barrel Sebentar. budget Saya berbeda jelaskan dengan ya. pork barrel politik. Prof mengasumsikan pork barrel budget bahwa Benar. pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran oleh parlemen. Yang saya masukkan adalah gentong babi politik, pork barrel politik. Kalau Anda masukkan itu, Nah, berarti Prof salah. dengar. Prof, jelaskan Jangan dulu. bilang salah. Prof Hakim yang salah bilang soal- salah. Enggak, Prof Anda bilang yang salah. hanya berlaku Anda untuk salah. parlemen. Prof salah itu. Anda salah. Kalau hanya Coba berlaku untuk buktikan. parlemen salah. Bagaimana Anda mau membantah satu? Sebentar. Bagaimana Anda membantah? Ya. Bahwa kebijakan bansos ini, Yes. kebijakan bansos ini disetujui oleh DPR. Ya. Di sana ada Nah, PDIP. Pro masih bicara. Ada di sana juga PKS. Pro masih bicara. Ada semuanya. pork barrel budget. Bagaimana? Anggaran gentong babi yang saya masukkan ada politik gentong babi. Tidak tadi- sana ceritanya. Makanya bagi saya Prof mengemukakan Jangan fakta bikin yang buat tafsir menguntungkan tentang Prof, gentong tapi babi tidak itu ada menguntungkan politik publik. gentong babi tidak. dengan budget gentong babi. Prof bisa. Ada bisa-bisahkan. Prof, ada. Nggak bisa. Prof, barel politik itu adalah payung besarnya. Salah satu contohnya Ya, sudah. adalah Ini anggaran sudah gentong bergeser babi. basis Oh, teorinya tidak. dia. Tidak, Prof tidak menjawab soal kebenaran. Bang Karni, kasih saya Bang Karni sedikit. Tadi Ya gue nggak tahu sih ini miscommunication atau memang nggak paham gitu ya. Di mana Bung Ferry Amsari mengatakan bahwasanya gentong babi politik gentong babi gitu ya, bukan budget gentong babi. Tapi beda dengan Bung Otto Hasibuan. Ya menurut kalian bagaimana teman-teman semua? Bisa simpulkan sendiri ya. Nah teman-teman semua, rame juga ini para netizen yang mengatakan ternyata enak juga ya mengatakan kalau kalah kalah aja. Ngapain sih ribut-ribut? Pakai ilmu token dong, semakin sedikit semakin bunyi tuh.
Tahu gak kalian gara-gara timnas lawan Qatar dan kalah, menurut banyak netizen bahwasanya itu ada kecurangan di wasitnya. Bahkan Erick Thohir pun segera untuk mencari solusinya gitu loh, bergerak untuk menindaklanjuti hal ini. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana menurut netizen, karena ini disangkut pautkan juga dengan Pilpres ini. Kita lihat videonya. Nah, ayo kira-kira apa persamaan dari dua orang ini nih? Wasit bola, wasit pemilu. Wasit bola, wasit pemilu. Kira-kira apa perbedaannya coba? Iya. Jadi kalau kalah ya udah kalah aja gitu loh ya. Terima gitu. Jangan teriak-teriak curang. Kalah yuk, kalah aja gitu loh. Erick Thohir kirim surat protes ke AFC setelah pertandingan kemarin yang menuai banyak kontroversi gitu ya. Kita kalah juga lawan Qatar 2-0. Dari apa yang kita saksikan itu wasitnya kok tidak adil gitu ya. Even dari gue sendiri juga dari menit ke 50-an udah males nontonnya karena kayak berat sebelah gitu. Terus sekarang prosesnya udah diajukan protes gitu ya. Kita dorong terus untuk protes ke AFC-nya atas ketidakadilan yang para player rasakan, yang kita saksikan gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi ada netizen Qatar yang bilang, ngapain sih protes-protes gitu ya. Kalah mah kalah aja gitu. Atau netizen Qatar yang bilang gitu kayak, kita mah menang 2-0 gitu. Lu 0, gua kasih 1 dah, 2-1 gak apa-apa. Atau di antara banyaknya supporter Qatar ngelihat STY dan para pemain yang mungkin minoritas di sana gitu teriak-teriak protes ke wasit, mandangnya kayak ngapain sih protes-protes teriak-teriak gitu ya. Itu pelanggaran kok, wasitnya adil gitu dan lain sebagainya. Tetap kita harus suarakan apa yang kita rasakan gitu, karena suara kita juga valid. Walaupun kita kalah, walaupun kita kosong mereka 2 gitu, walaupun pada saat laga suara kita kecil gitu karena mereka tuan rumah gitu. Karena ini bukan soal menang kalah. Ini bukan soal angka gitu. Ini bukan soal banyak sedikit gitu. Bukan soal 2-0 dan lain sebagainya. Ini soal ketidakadilan yang kita rasakan gitu. Indonesia kalah sama Qatar. Kalah aja, Pak. Ilah, pakai nyalain wasit. Apa sih? Pakai bilang curang. Jangan gitu. Lu besok demo nggak di pipa? Demo yuk di pipa. Kalau nggak di mana AFF itu ya, kita demo yuk. Gara-gara bola kalah kita demo. Timnas Indonesia kalah ya? Iya, kalah jauh ya? Iya, kalah mah kalah aja, nggak usah protes. Gimana rasanya kalau wasitnya berat sebelah? Nggak enak ya? Iya, udahan ya main timnasannya ya, udahan ya. Kenapa? Panas, kalungan kulkas. Besok kalau ada Piala Asia nggak usah diajak, ribet, berisik. Kenapa nggak dari awal aja keluar-keluarnya sebelum pertandingan dimulai? Kenapa harus pertandingannya udah selesai baru diprotes, ya kan? Makanya makalah aja, udah. Satu lagi ilmu token abangku, makin dikit mainnya, makin dikit jumlah cetak golnya, makin berisik abangku. Bola kita kalah ya. Susah. Kalau udah suatu pertandingan, kalau udah wasit berpihak, ya susah. Apalagi yang dilawan tuan rumah, ya kan? Nggak ada menangnya, udah orang ada menangnya. Ya sama kayak pemilihan suara rakyat kemarin. Ya begitu dah. Kalau udah panitia ikut bermain, repot. Hah? Ya enggak? Kagak enak kan ditontonnya? Ya sama. Yang kita ngerasain hari ini nih.
Susah kalau udah wasit berpihak. Berasa kan? Dongkol kan? Ya teman-teman semua, akhirnya netizen banyak yang puas ya mengatakan sudah lah, kalau kalah saja. Ternyata enak juga ya ngatain kayak gitu ya. Dan itu yang dirasakan dari 01 dan 03 selama ini loh. Akhirnya bisa membalas kata-kata itu. Aduh, ya teman-teman semua, ya namanya kecurangan itu pasti tidak mengenakan. Apalagi suatu pertandingan wasitnya sudah berpihak, tentu nggak ada yang namanya keadilan di dalamnya. Maka dari itu akhirnya banyak yang protes gitu loh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.